Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Helmalia Putri dengan nomor telepon mahasiswa 10222027 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang cloud computing pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Definisi cloud computing: cloud yaitu awan computing proses komputasi. Awan atau cloud berarti internet atau dapat pula gambaran dari sebuah hal yang abstrak atau tidak jelas. Dan komputasi berarti teknologi komputer yang memiliki software, hard disk, dan kebutuhan lain. Cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dengan pemanfaatan berbasis internet. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi, yaitu menyimpan dan mengakses data serta program di dalam internet. Syarat cloud computing: beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain: 1. Layanan bersifat on-demand, pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan dan membayar hanya untuk mereka gunakan saja. Yang kedua ada layanan bersifat elastis, di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut. Yang ketiga, layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia, yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal atau netbook ditambah koneksi internet. Jenis-jenis layanan cloud computing: yang pertama ada software as a service. Layanan cloud berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider. Contohnya layanan produktivitas, layanan email, layanan social network, dan layanan instant messaging. Keuntungan dari software as a service: tidak membutuhkan lisensi software dan hanya tinggal berlangganan dan membayar ke cloud provider. Yang kedua ada platform as a service. Layanan cloud seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web server, network, dan peralatan lainnya. Contohnya Amazon Web Service, Windows Azure, Google App Engine. Keuntungan dari platform as a service yaitu pengembangan dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Dan yang ketiga ada infrastruktur as a service. Layanan cloud berupa seperangkat infrastruktur TI yang berupa unit komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya. Contohnya Amazon, Respage, Windows, dan sebagainya. Keuntungan dari infrastruktur as a service: Anda tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah dengan mudah. Pengelompokan cloud computing: yang pertama ada public cloud, layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Dan yang kedua ada private cloud, layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada hybrid cloud, gabungan dari public dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang keempat ada community cloud, layanan cloud yang dibangun secara eksklusif untuk komunikasi tertentu dan penggunaannya berasal dari organisasi yang memiliki perhatian yang sama atas suatu hal. Dan yang terakhir ada komponen cloud computing. Yang pertama ada cloud client, seperangkat komputer atau software yang didesain secara khusus untuk penggunaan layanan berbasis cloud computing. Yang kedua ada cloud service, produk layanan solusi yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet. Yang ketiga, cloud application, memanfaatkan cloud computing dalam hal arsitektur software sehingga user tidak perlu menginstal dan menjalankan aplikasi di komputernya. Dan yang keempat ada cloud platform, layanan berupa platform hardware dan software infrastruktur, biasanya mempunyai aplikasi bisnis tertentu dan menggunakan layanan PaaS. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.